Ya, selamat pagi bola warmo semua dimanapun Anda berada, apa kabar? Waduh, lama kita tidak jumpa. Ini program Candomel Show. Ini gak tahu ketemu. Ya, kita lagi live kembali di Warta Promo fanpage-nya ya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apa. Selamat pagi semuanya, terima kasih juga yang sudah menyapa di pagi hari ini. Wah, kenapa kok tiba-tiba muncul pagi ini? Saya pikir saya hanya ingin menyapa Anda saja, mudah-mudahan kesehatan selalu terlimpahkan kepada kita. Ada banyak informasi sebenarnya yang ingin kita sampaikan juga kepada Anda terkait berbagai macam peristiwa yang terjadi selama kemarin ya. Kemarin ya, terutama beberapa kejadian sepanjang hari kemarin ini sudah dirangkum, dan kita juga ingin membacakan beberapa informasi-informasi terbaru bagi Anda. Mungkin yang bisa bermanfaat dan bisa kita sharingkan di sini di Candoman edisi hari ini. Hari Selasa 17 November 2020. Selamat pagi, terima kasih Mas Franky yang punya Kartar Purwosari. Waduh, mantap, matur suwun. Nis Mir ya, assalamualaikum, selamat pagi dan beraktivitas Pak Bos. Matur nuwun Nis. Mali Kaya Ngulaan hadir. Ngulaan ini Sukoharjo ya? Wah, mantap. Terima kasih. Ya, pagi ini tutup mojo ya. Kayaknya kita ingin sharing juga beberapa informasi-informasi terbaru ya. Saya akan membacakan beberapa informasi yang kemarin sempat terjadi. Salah satunya ya terkait juga dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan-kawasan pegunungan. Nah, ini di kawasan pegunungan ada 2 laka lantas kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama hari Senin kemarin. Itu yang pertama terjadi di Jalan Raya Ngembal, daerah Gajah Mas, namanya Gajah Mas begitu ya, yang 3 kendaraan tabrakan sekaligus gitu. Ada dump truck, ada pickup, dan juga ada motor. Kayaknya sih ngeslong gitu. Muat batu-batuan gitu. Jadi kemudian menabrak pickup di depannya. Motor ada di saat bersamaan juga ada. Hanya terjadi kecelakaan beruntun. Remek mobilnya semuanya ringsek. Tapi ya untung lah kaono sing meninggal begitu. Hanya luka. Dan saya kebetulan kemarin juga ada di lokasi. Ya, saya sempat melihat kondisi evakuasi, tapi korbannya tidak ada sama sekali dan hanya luka, dan langsung dirujuk nang rumah sakit Purwosari. Tapi bentar gitu langsung bisa pulang gitu. Artinya tidak terlalu parah, tapi mobilnya memang sangat parah gitu. Kudu diketok magic gitu lah kemarin. Di bego kemarin itu ditarik deret-deret. Itu yang kejadian di Ngembal ya. Kemudian ada juga kejadian yang kemarin ini di Bromo ya. Di Bromo ini juga pulang dari Bromo mudah-mudi terperosok ke jurang. Wah, ini sepertinya juga harus hati-hati nih. Kayaknya ini juga baru menikah ini katanya informasinya, yang terperosok ke jurang di daerah mana ini, kawasan jalur wisata Bromo ya, tepatnya ini di mana ini, pokoknya dibawa ke Tosari kemarin ya titiknya itu. Jadi mereka ini suami istri yang baru menikah begitu, yang akhirnya mengalami kecelakaan. Sik tas loh, sik 3 hari, sik turun selapan turun apa hujan. Ya, ini kayaknya juga mengalami laka lantas, kecelakaan tunggal dari motor di kawasan Baledono, Baledono, Kecamatan Tosari. Ini Pak Sutri yang baru menikah 3 hari ini mengalami kecelakaan. Peristiwanya terjadi pukul 11, jadi hampir bersamaan berarti ya. Yang di Ngembal itu juga pukul 11, yang di Baledono itu juga pukul 11. Wah, ini harus hati-hati. Kawasan-kawasan pegunungan memang kalau kendaraannya tidak benar-benar ready atau Anda tidak tahu medan, wah ini bahaya sekali karena juga mengancam keselamatan para pengguna. Terutama hari ini apa ya? Ini kayaknya Matic ini ya kendaraannya ya, yang jalan menurun ini sepertinya. Nah, mengendarai Vario dah ya, bener Vario Nopol N4235XG, remnya blong. Akhirnya
atas nama Irfan Joko Utomo, warga Kecamatan Gondang Wetan, sementara istri Khairon, warga Kecamatan Khairunisa, warga Kecamatan Paserpan. Ini diinformasikan memang sang istri meninggal, masih muda, sekitar umur 25-an, baru ijab kabul hari Sabtu kemarin. Nallahi, kami turut berduka cita ya, ini waya seneng-seneng ini. Pak Sutri, ini kecelakaan lalu lintas, 2 kecelakaan lalu lintas terjadi sekaligus kemarin di kawasan pegunungan. Itu informasi yang terbaru yang baru kita dapatkan kemarin. Kemudian ada juga dinamika Pilwali Kota Pasuruan, Pulau semuanya. Ada fenomena baru ini di dinamika Pilwali Kota Pasuruan. Besok ini rencananya memang ada debat publik kedua akan diselenggarakan oleh KPU Kota Pasuruan terhadap 2 pasangan calon giat dan tegas. Wah, rame ya. Gus Ipul Adiwibowo dan juga Teno Hasim ini akan debat nanti besok malam ya. Besok malam akan disiarkan secara langsung juga di salah satu stasiun TV lokal JTV. Nah, ada juga informasi yang cukup trending juga dan sangat mengagetkan juga ini sebenarnya di beberapa dinamika politik, karena tiba-tiba Sidogiri dua tokoh pengasuh Sidogiri Majelis Keluarga ini tiba-tiba seperti pilkada yang lainnya ada oret-oretan ya, oret-oretan yang surat pernyataan dukung-mendukung. Nah, ini cukup trending juga di Warta Brung, pernyataan dukungan yang diberikan kepada salah satu pasangan calon tegas ya, yang kaitannya juga, dan oret-oretannya memang ada tanda tangan dari 2 pengasuh Kiai Nawawi Abdul Jalil dan juga Kiai Abdul Sirot gitu. Kalau Kiai Abdul Sirot kita tahu mungkin sudah sejak awal mengawal memang pasangan tegas gitu. Kalau Kiai Nawawi lebih pasif mungkin ya, karena tidak wilayahnya juga berbeda. Kalau kemarin kita lihat di beberapa momen Kiai Abdul Sirot memang benar-benar ada di posisi tegas begitu, selalu muncul di beberapa momentum. Tapi ini juga menjadi salah satu dinamika baru ini di Kota Pasuruan. Selamat pagi bagi Anda yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah ikutan nimbrung juga pagi hari ini. Wah, saya juga ingin mengupdate beberapa informasi-informasi terbaru lainnya. Selain tadi cukup viral juga kecelakaan beruntun. Kemudian juga ada informasi lain ya, sebelum ke beberapa poin kaitannya dengan Pilwali. Ini juga bondet. Wah, bondet ini. Bondet ini terjadi beberapa kemarin malam, serangan bondet di Kejayan. Wah, bondet-bondetan ini berarti ya. Iya, beberapa hari ini kriminalitas kita memang ada sedikit kenaikan, terutama penggunaan alat bondet ini. Menarik sekali karena bukan menarik anunya ya, tapi fenomena ini di Kejayan dan juga kemarin di daerah Purwosari Puntir, pelaku kejahatan pengen katanya sih ate nyolong sepeda yang mau hajatan yang daerah kawasan Puntir, tapi kemudian melemparkan bondet dan mengenai korbannya. Ini juga ada di Kejayan. Serangan bondet di Kejayan, salah sasaran, korban tewas. Salah sasaran ini infonya ya. Jadi serangan bondet di Desa Kedung Pengaron, Kejayan, Kedung Pengaron. Oh ya. Nah, ini terjadi kemarin malam, berarti minggu malam ternyata salah sasaran. Selain korban dilaporkan meninggal. Waduh, banyak aja ya bondetnya. Karena polisinya Ibda Agung menjelaskan korban yang bernama Muslih tadi malam terkena ledakan bondet, kemudian dirujuk ke Bangil dan meninggal dunia pada Senin pagi kemarin. Jadi pelemparan bondet di Kejayan ini semalam diketahui latar belakang kecemburuan pelaku kepada istri sirihnya. Pelaku curiga istrinya main serong dengan laki lain, padahal dari keterangan timun polisi kecurigaan itu tidak benar. Pelaku yang menyesal itu juga kesal terhadap paman sang istri yang selalu membela istrinya setiap ribut. Dan dari sinilah pelaku kemudian nekat melakukan lemparan bondet ke rumah istri sirihnya. Tak sendirian, S juga mengajak anaknya yang berinisial R untuk melakukan aksinya. Setelah melempar bondet ke rumah istri sirihnya, S melempar bondet ke seorang petani bernama Muslih. Ketika melihat Muslih, S mengira Muslih adalah paman sang istri, namun ternyata bukan. Apa sih berarti? Dikira paman istrinya karena rambutnya sama, ternyata bukan.
Ya, ini memang ya akhirnya dipenuhi dengan emosi ya gitu. Terima kasih, selamat pagi bagi Anda yang masih bergabung dengan kita. Ini juga Komisi 4 sepakati kenaikan honor LKS tripartit. Ini baru ya? Oh, ini yang kemarin Apa ini maksudnya ya? Nah, ini ada informasi lagi yang dilakukan oleh teman-teman DPRD Kabupaten Pasuruan. Ini honor buat lembaga kerjasama tripartit. Apa ya? LKS ya. Anggota LKS tripartit dari elemen pekerja, kenaikan honor. Oh ya. Honor untuk LKS tripartit Kabupaten Pasuruan memang terlalu kecil dibandingkan dengan tugasnya. Oh, teman-teman di Disnaker sepertinya ini. Ya, selamat pagi bagi Anda semuanya yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Terima kasih. Itu beberapa review informasi-informasi yang kita rangkum dari beberapa kejadian dan informasi. Terima kasih ada Satria Selalu. Apa kabar ini Kota Pasuruan? Waduh, yang akan punya gawe tanggal 9 Desember mendatang. Kemudian Ngalah Sabar Komarudin. Selamat pagi Om Nongko Jajar Cerah. Terima kasih Nongko Jajar. Wah, ada tadi lakon beberapa hari ini ya. Mudah-mudahan cerah selalu ini karena beberapa hari cuma mendung tapi nggak hujan. Apa kabar Nongko Jajar? Nisa Amote hadir, terima kasih juga. Buat teman-teman yang masih nimbrung di sini, selamat pagi. Terima kasih Ngalah Sabar Komarudin menginformasikan cuaca cerah Nongko Jajar. Salam buat teman-teman di kawasan Nongko Jajar juga. Wah, ini bisa salam-salam juga buat teman-teman, silakan yang ingin menyampaikan berbagai macam informasi. Terima kasih juga Satria Selalu yang selalu menyapa kita. Paskot, wah mantap. Ya, itu beberapa informasi yang tadi sudah saya bacakan. Ada beberapa kejadian juga, kriminalitas dan sebagainya yang muncul di beberapa hari terakhir ya. Saya akan mengupdate informasi Kota Pasuruan dulu. Karena memang cukup menarik juga di Kota Pasuruan. Saya seperti biasanya akan menelpon Ketua KPU Kota Pasuruan. Mudah-mudahan ini nggak repot ya. Oh ya. Saya akan menelpon Ketua KPU Kota Pasuruan bagaimana persiapannya. Kayaknya kan juga rencana besok malam ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam. Oh iya. Ibu ini ya, Bu Res? Lagi bintek PPK PPS. Lagi bintek. Oke. Iya, bisa Bu Res sedikit ngobrol Bu Res? Sebentar. Saya tak izin keluar. Iya, pripun Mas Yogi? Ya, saya pengen mengupdate aja sih informasi teman-teman di KPU Kota Pasuruan. Sampai detik ini seperti apa aja yang dilakukan. Kemudian juga menjelang debat kedua sepertinya. Iya. Hari ini ngapain tadi? Tadi ada acara apa gitu? Ini bintek PPK PPS dan simulasi TPS dan Sirekap, aplikasi rekapitulasi. Nah, jadi kita transfer ilmu dari KPU provinsi, KPU RI, KPU provinsi ke PPK PPS untuk persiapan tanggal 9 Desember berikut aplikasi rekapnya. Itu Mas Yogi. Kita ada 3 hari ini secara bergelombang 2 kecamatan. Ada sesuatu yang berbeda Bu, mungkin soal mekanisme rekap, bukan TPS dan sebagainya nanti. Iya. Iya, ada yang berbeda. Kita kan sekarang mulai dikenalkan e-rekap gitu ya. Apa namanya? Kita pakai aplikasi. Namun memang PKPU Putung Sura itu belum disahkan, belum diundangkan sampai hari ini. Namun persiapan tentang e-rekap itu sudah kita lakukan mulai tahapan awal pemilihan. Nah, transfer ilmu sudah kita lalui. Nah, sekarang ini kita tularkan dulu ke PPK PPS. Kita berikan ilmunya dulu, kita berikan aplikasinya dulu, kita simulasikan dulu. Perkara nanti PKPU Putung Sura turun, itu kita tetap harus mengikuti apakah yang jadi penetapan itu kembali ke manual atau
memakai aplikasi rekapitulasi itu tadi, itu Mas Yogi. Jadi dua-duanya kita lalui. Mekanisme hitung suara ini masih belum jelas ya, antara manual atau pakai tadi. Ya, karena namun RDP kemarin sudah apa namanya? Kalau RDP itu kita sudah tahu, sudah dengar. Hanya saja saya tidak berani itu menjadikan itu dasar. Karena dasar pelaksanaan kami ya tetap PKPU. Jadi dua-duanya kita persiapkan, manual kita persiapkan, aplikasi rekap juga kita persiapkan. Nanti yang dipakai yang mana itu yang sudah langsung kita personnel 4 gitu. Kalau pakai aplikasi berarti tidak ada penghitungan manual di daerah, di tempat-tempat tertentu kayak di kelurahan gitu. Ya, tetap ada. Tetap ada. Jadi rekapitulasi berjenjang itu tetap ada kalaupun kita pakai aplikasi. Jadi aplikasi itu kemarin itu kita gunakan untuk mengurangi salinan. Salinan itu kan harus banyak. Maka itu digunakan aplikasi agar mengurangi salinan dan mengurangi kesalahan dalam penulisan. Sehingga kita gunakan foto. Jadi KPPS itu nomornya diregister oleh KPU RI, kemudian planonya difoto. Nah, foto itu dimasukkan ke dalam aplikasi rekapitulasi sehingga langsung ngelink ke KPU RI dan cepat gitu loh Mas Yogi. Oh iya Bu, ini yang tapi terupdate berjenjangnya mungkin, tetap ada. Siap, yang terupdate mungkin saya pengen nanya soal KPU sudah dapat data ya menjelang tanggal 9 Desember ini kaitannya dengan teman-teman yang sekarang lagi menjalani isolasi mandiri karena COVID. Oh ya. Seperti apa itu? Sudah ada datanya dan bagaimana ini? Ada berapa titik? Apakah harus mendirikan TPS khusus atau bagaimana? Untuk pelaksanaan COVID yang seluruhnya yang berkaitan dengan COVID itu kan memang sudah kita diatur di PKPU kita ya. Nanti ini langsung ke TPS saja tanggal 9. Kalau di Termogan suhunya 37 lebih dari 37,3 maka TPS menyiapkan bilik khusus ya, bukan TPS khusus tapi bilik khusus agar si punya suhu lebih dari 37,3 itu bisa langsung nyoblos, tidak ngantri dan langsung pulang. Terus kemudian bagaimana dengan yang isolasi mandiri, bagaimana dengan yang isolasi di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kemarin sudah kita sosialisasikan, kita himbau kepada PPS dan PPDP, mungkin KPPS mungkin untuk mendata atau mendatangi, paling tidak mendapatkan datanya untuk dilaporkan kepada kita. Nah, kemudian bagaimana nanti lagi-lagi PKPU tentang putung suara itu belum kita dapat, namun persiapan-persiapan sudah kita lakukan. Misalnya ada benar ini yang isolasi mandiri sekian, syaratnya harus dengan persetujuan PTPS dan saksi untuk KPPS bisa meninggalkan TPS. Jadi meninggalkan TPS itu harus bersama dengan keamanan saksi PTPS, baru boleh meninggalkan TPS setelah jam 12. Jadi prinsip kami harus mengutamakan pemilih yang ada di TPS karena secara prinsip, secara undang-undang memilih itu adalah di TPS, gitu. Untuk namun pemilih yang hari ada ini kita lagi di tempat isolasi ada di Kota Pasuruan? Termasuk. Ada. Termasuk itu. Kita harus punya didata dulu dan harus melapor si keluarga ini, si isolasi ini. Ini kita dorong untuk melapor. Kita juga menjemput bola, kita juga mendorong untuk melapor. Syaratnya keluar dari TPS itu harus dengan persetujuan keamanan, pihak keamanan, PTPS dan saksi. Baru kemudian ada KPPS yang keluar dari TPS untuk melayani pemilih yang ada di isolasi mandiri maupun isolasi rumah sakit. Begitu Mas Yogi. Oh ya. Iya Bu, ini menjelang rencananya ada debat kedua ya. Kapan ini Bu? Tanggal 18, berarti besok ya? Ya, besok malam berarti. Iya. Besok malam persiapan. Temanya apa? Persiapan sudah kita lakukan. Temanya membangun apa ya? Aduh saya lupa Mas. Tentang daerah, tetap tentang daerah Kota Pasuruan.
Hampir sama ya, Oke. hampir sama. Saya bawa Beberapa itemnya hampir sama ya. Hampir sama. Tetap seluruhnya tentang Kota Pasuruan. Bagaimana strategi membangun Kota Pasuruan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Rois. Selamat Sami-sami, bertugas Mas dilanjutkan. Tetap sehat ya ini ya. Terima kasih. Insya Allah, alhamdulillah, amin. Moga-moga terus. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ketua KPU Kota Pasuruan Rois Dianasari sudah berbagi informasi kepada kita pagi ini bagaimana beberapa mekanisme-mekanisme yang akan dilakukan dalam Pilwali Kota Pasuruan. Selamat pagi bagi Anda. Loh, ganti titik siar loh. Gak ngabri ini. Warung top loh, ganti. Ya. Ganti titik. Selamat pagi semuanya, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Sepertinya kita akan break sejenak dulu untuk mendengarkan sebuah lagu ya, sambil saya ngopi dan mengelinting merokok dulu. Selamat pagi, sukses selamat. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang masih bergabung dengan kita di pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda. Ya, ini mungkin ya, saya ingin melanjutkan lagi. Wah, dinamika Kota Pasuruan ini semakin ramai juga. Halo, Mas Anam. Halo. Halo, Pak Anam. Selamat siang. Selamat siang. Wis mari tak muter-muter ya. Iya, mari wis. Pak Anam, ini aku lagi jandoman, Pak Anam. Pak Anam, mungkin aku kepingin ya dinamika Pilwali, Pak Anam. Sampean kan juga jurnalis hari ini, kemudian asli arek kota yang kemudian juga melihat fenomena beberapa hari terakhir lah gitu di tengah kampanye kan saat mendekati tanggal 9 Pak Anam. Nah iya, itu kemudian ada juga beberapa hal yang baru terjadi ini kan kaitannya dengan aksi dukung mendukung, surat-surat pernyataan dari beberapa pengasuh ponpes gitu. Apakah itu juga memiliki sesuatu yang Pak Anam di Kota Pasuruan dan sebagainya? Melihat fenomena ini Pak Anam, nah, sebagai jurnalis Pak Anam. Ini kemarin saya sempat juga ketemu teman-teman. Ternyata ini surat dukungan dari salah satu pondok pesantren di kabupaten ini ternyata juga cukup berpengaruh. Iya, karena di Kota Pasuruan ini kan rata-rata juga santri meskipun tidak mondok di sana, tetapi kelihatannya ini sedikit berpengaruh terhadap ini. Halo. Halo, Ya. Seperti apa Pak Anam? Seperti apa hari ini anunya Pak Anam? Pengaruh yang bagaimana kayaknya? Ya, kelihatannya ini mungkin ada apa ya? Peralihan mungkin ya. Bisa jadi ada perebutan suara dari yang kemarin yang dukung mana? Yang A ini juga beralih ke yang B gitu loh. Nah, ternyata itu juga berpengaruh. Ini rek santri ini ini apa itu ini musuh ketika lah itulah salah satu itu yang sudah mulai gencar dilakukan ini dan beberapa ini tidak ada yang terpengaruh. Pak Anam, kalau Kota Pasuruan itu kan ada beberapa yang berbeda antara wilayah, mungkin wetanir lore jalur panturanya sama yang di selatan dan sebagainya. Apakah fenomena ini juga bisa secara merata atau bagaimana dinamika pasca itu? Kalau merata sih saya kira tidak. Jadi ada beberapa yang kawasan-kawasan tengah ini yang tengah khususnya di tengah ini wilayah daerah Purworejo ini ada sedikit pergeseran saya lihat ini. Mari kita ngobrol di kopi, katanya wah ini yang ini waduh, pokoknya bakal ada pergeseran sih. Tapi saya kira pergeserannya tidak begitu besar ya. Ini ya beberapa aja yang ya ada pengaruh-pengaruh itu juga dukungan itu ada surat, ada juga yang kemarin saya juga ada temen ini yang ngirim videonya lah ini langsung ini kan akhirnya berubah ini perolehan suara nanti bisa berubahnya di sini. Nah ini kan masih ada proses yang cukup panjang, artinya bagaimana mensiasati ini kalau ya dari sudut pandang kita lah. Kalau biasanya kan memang rata-rata memang itu digunakan dalam proses-proses pilkada kan ya, seringkali digunakan dan itu selalu muncul
Nah, apakah ini nanti melihatnya harusnya ono tandingan apa ya surat-surat pernyataan yang lain. Kalau memang masa wong kota sudah mulai seperti itu dengan saya kira nanti ini besok ini kan rencananya debat publik ya, debat publik kedua. Ya. Nah, ini ya di sini nanti ada lagi pergeseran suara terus karena gini, setiap kali debat ini tiap kali debat ini jadinya debat ini kan juga berpengaruh juga. Nah, ketika paslon ini ngomongnya tepat, terus jawabannya enak didengar masyarakat, ya ini mungkin masyarakat bisa lagi masuk ke gitu. Artinya sampai sejauh ini hasil pengamatan sampean ya wis cangkruan ambil arek kopian atau ngalor ngidul ning kota dan sebagainya di teman-teman konco-konco pemuda dan sebagainya atau teman-teman warung atau yang lain di beberapa kalangan ini juga masih apa bahasa Inggrisnya wait and see, sik delok-delok, sik masih banyak yang swing voter, tadi sik gak jelas mau menentukan pilihan atau bagaimana gitu di kota. Iya, saya kira gini, kemarin juga ada suatu juga berpengaruh, ada beberapa yang beralih, tapi terpentingnya adalah rata-rata ini melihat di debat publik. Nah ini mungkin kalau misalnya ada publik ketiga, ya yang ketiga ini yang intinya itu yang bisa bisa meraih simpati warga seperti Pilpres kemarin ya. Yang ketiga ini yang terakhir ini yang biasanya ini menarik warga, menarik suaranya ini. Kalau dari pondok ini kan biasa lah awal, tapi ketika terakhir di debat publik inilah yang menentukan biasanya. Artinya sosok figur untuk Kota Pasuruan ya, kemarin kita juga sempat ngobrol kekuatannya sosok mantan wakil gubernur Gus Ipul kemudian tarung di Kota Pasuruan ini sepertinya sudah bias dan mulai menjadi ya hanya calon yang dilihat ya, bukan sosok yang kemarin sudah ada gitu ya untuk Kota Pasuruan ya. Ya kalau warga sih nggak melihat nggak pernah melihat siapa, yang penting orang ini bisa membangun Kota Pasuruan lebih baik, ya itulah yang dipilih nantinya. Nggak harus tidak, yang penting punya visi misi yang jelas, kemudian dia juga punya pokoknya yang kita ada dulu ya ada Sani sama itu kan asli Pasuruan kan, ya asli kota ya. Kemudian Pak Sutyono sama Mas Tino ya. Sutyono ini oke lah warga kota, ini kan bukan warga kota dulu tapi bisa menang kan. Nah tapi warga kota ini bukan wajib menang, bukan, karena tetap di debat publik terakhir itu yang menentukan. Ya, kalau sampean tahu model-model bikin dukungan dengan surat pernyataan ini pernah enggak ya terjadi? Yang tahun kemarin pernah ada enggak ya? Lali aku ya. Kalau di pilkada kota enggak pernah. Kalau di pilpres atau pilgub pernah. Ya, pilkada kabupaten gitu. Baru kali ini ya kota main gitu. Tahun kemarin kan enggak ada sepertinya ya. Enggak ada. Baru kali ini. Nah, ini kan waduh kayak pilpres sama pilgub ini. Wali kota ini mau gawe surat-surat pernyataan ya. Iya, kalau dulu kan nggak ada. Kalau pilgub ada, ya kan? Pilgub ada. Ini pilgub baru kali ini. Hebat ini Kota Pasuruan. Hebat ya. Dan ini kayaknya di kota juga ada pondok-pondok besar, ada toko-toko besar. Iso-iso nggak ya surat pernyataan bisa nih gimana? Belum kalau itu. Kabupaten sudah. Dengan kota-kota kalau itu udah mengeluarkan itu, waduh bisa rame lagi itu. Iya, artinya kan itu bisa juga ditiru nanti kan sebagai strategi politik ya. Kita kan ngomong lebih logis karena strategi politik. Bisa jadi nanti tiba-tiba lagi mungkin keluar lagi dari beberapa yang di kota ya, bisa jadi itu kan ya akhirnya. Kalau memang itu memang katanya Pak Anam tadi bisa berpengaruh juga kepada cara pandang warga masyarakat. Iya ada pengaruhnya, ada sedikit tapi ya nggak terlalu besar sih. Bahkan ya kota ini kan unik ya, nggak terlalu harus melihat ini enggak. Kota ini kan unik gitu loh. Nggak harus asli enggak. Ternyata yang kemarin yang menang kan Pak Sutyono sama ini lah kan, dan itu tidak kelihatan kan. Nggak harus ini yang menang kan. Betul. Ternyata kota lain juga bisa menang di sini. Artinya memang figur ini buat masyarakat pantas, layak memimpin Kota Pasuruan. Oke, terima kasih Pak Anam.
sharingnya. terima kasih. Sukses Iya. selalu. Ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Anam, Khairul Anam, salah seorang jurnalis di Kota Pasuruan. Wah. Yang sudah ngomong soal beberapa fenomena di Pilwali Kota Pasuruan ya, saya hanya mengambil dari teman-teman, kayaknya mudah-mudahan ini lebih netral dan paling tidak ada di tengah-tengah bagaimana fenomena. Ternyata kalau Anam ini seorang jurnalis yang juga aktivis pemuda Kota Pasuruan, saya pikir jadi bisa memberikan sedikit sharingnya begitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah ikutan nimbrung. Sukses selalu buat Anda dan kita akhiri candoman kali ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada session dan edisi selanjutnya.